Ini buku kita ya. Buku kita baru pasang tafsir mimpi dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah generasi pertama sejak Nabi Muhammad wafat ya. Jadi ini Ibnu Sirin adalah anaknya dari budak atau pembantunya dari salah satu sahabat Nabi. Kemudian pembantunya atau budak sahabat Nabi ini punya anak, Ibnu Sirin nih menjadi ulama besar, ulama tafsir mimpi dia kaliannya luar biasa. Jadi tafsir mimpi dia tuh rata-rata betul waktu di zaman setelah habis Nabi. Jadi mau kita buka ya, ini baru datang. Jadi kita ini namanya apa nih, namanya buka paket ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap re, ini dia re. Tafsir mimpi menurut Al-Quran As-Sunnah Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Sirin adalah generasi pertama Rasul. Artinya setelah Rasul ini generasi yang pertamanya gitu ya. Jadi cerita Bapak Ibnu Sirin ini adalah budak atau pembantunya dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, saya lupa namanya. Kemudian budak itu atau pembantu sahabat Nabi tersebut punya anak namanya Ibnu Sirin ini. Ibnu Sirin ini adalah menjadi ulama besar di zaman generasi 1 Rasulullah. Jadi ulama ini punya keadaan khusus menafsirkan mimpi atau mentakwilkan mimpi yang pada saat itu sangat dihargai atau sangat dibanggakan atau sangat dihormati oleh para kaum muslimin di Mekah di zaman generasi pertama Rasulullah SAW. Karena pentakwilan atau penafsiran mimpi dari Ibnu Sirin ini banyak yang benar. Ini kata pengantarnya ada di halaman belakang. Coba aku baca. Saya tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tafsir mimpi berbeda dengan ramalan klinik, namun mimpi juga berarti prediksi akan kehidupan masa depan, seperti halnya mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam atas mimpi yang dialami oleh Raja Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam telah bermimpi dan Nabi Yusuf alaihissalam telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan menakwilkan mimpi atau mentafsirkan mimpi atau mengartikan mimpi. Dua persoalan tentang mimpi tersebut telah diceritakan dalam Al-Quran. Begitu lengkapnya Islam membahas segala persoalan hidup. Bahkan mimpi pun tak luput pembahasannya dalam agama Islam. Buku tafsir mimpi menurut Al-Quran dan As-Sunnah ini menjawab pertanyaan umat akan penafsiran mimpi dan penakwilannya. Tafsir mimpi yang dilakukan oleh Ibnu Sirin ini, yaitu penulis buku ini, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga penafsiran dan penakwilannya dilakukan secara cermat dan hati-hati. Berbagai takwil mimpi dibahas di dalam buku ini. Setidaknya ada 54 item takwil mimpi yang dikupas oleh Ibnu Sirin, mulai dari takwil mimpi tentang manusia, jin, dan setan, alam semesta, dan berbagai peristiwanya, maupun mimpi tentang binatang. Penjelasan pembahasan dari Al-Quran dan As-Sunnah juga dicantumkan oleh Ibnu Sirin dalam menakwilkan mimpi. Penerbit Gema Insani. Tafsir mimpi akan As-Sunnah. Tafsir mimpi akan Sunnah. Abnul Ibnu Sirin. Coba kita lihat isi dalamnya. Wih, mantap kayak Al-Quran. Kayak Al-Quran dah. Nanti pakai hardcover banyak. Saya pikir pakai glossy. Cover luar biasa. Kalau dalamnya ya, buka isi dalamnya ya. Kita buka koper. Ini ada halaman kosong di sebelahnya. Sebelah halaman kosong ini ada koper dalam. Setelah itu ada ini dah. Nih tentang copyright, tidak boleh kita membaca ya, karena ada undang-undangnya
ada hukum pidana perdatanya ya. Tafsir mimpi Gema Insani. Wah, ini dia, ini identitas bukunya nih. Sirin Muhammad Ibnu, tafsir mimpi. Penerjemah, oh ini terjemahan nih kawan ya, dari kitab bahasa Arab. Penulis Muhammad bin Sirin, penerjemah Dr. Muhammad Syihabuddin dan Asep Sofyan SPD. Penyunting Harlis Kurniawan, halaman 364, SPN. Judul asli, nah ini dia judul aslinya. Judul asli Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam artinya tafsir mimpi, jadi ahlam itu mimpi rupanya. Penulis Muhammad Sirin, penerbit Maktabah As-Safa Kairo. Penerbitnya dari Kairo Mesir, dari Maktabah As-Safa Kairo Mesir. Penerjemah Dr. Muhammad Syihabuddin MA dan Asep Sofyan SPD. Penyunting Haris Kurniawan, proofreader Jumi Haryani dan lain-lain. Perwajan dan pada letak Dini Usah. Penerbit ini dia, Gema Insani, Jalan Gema Insani, Bukit Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ini dia. Bagi yang pesan ada nomor teleponnya itu, faxnya ada juga, websitenya ada, emailnya ada, Facebooknya ada, Facebooknya Gema Insani Pek, Instagram ada juga, SMS WA pun ada tuh, nomor WA nya ada juga bagi yang mau pesannya. Anggota IKP. Ini kata pengantar penerbit nih. Nanti kita apa ya? Lebih lanjut nanti akan kita bahas satu persatu, nanti kita buat kayak pengajian berseri nih ya, pengajian bahasa Indonesia, karena saya nggak bisa bahasa Arab karena saya dari sekolah sekuler. Jadi nanti kita buat berseri, nanti kita buat berseri pembahasan seri, tapi kita ambil acak mana yang menarik aja. Tapi nanti tentang buku ini nanti mau saya jelaskan juga satu persatu nanti. Penerbitnya kayak mana, apa kata penerbitnya kayak mana, prakata dari penulisnya kayak mana. Ada nih, mimpi di dalam Al-Quran. Udah. Ini mimpi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nakwil. Ini dia. Orang-orang yang bermimpi. Ketika orang bermimpi, hendaknya bisa membiasakan diri berkata jujur, karena misalnya bersabda, orang yang paling benar ucapannya, maka paling benar pula mimpinya. Asdaqukum ru'yan, asdaqukum hadisa. Tidur dengan punya wudhu. Subhanallah. Mantap ini. Ini kata pengantar dari Muhammad Sirinnya saya cari, ini belum jumpa saya. Oh, nggak ada. Berarti ini pengantar dari Sirin. Ini pengantar dari Sirin ini. Daftar isinya luar biasa, banyak kali. Tuh, kita tengok dulu. Daftar isinya banyak nih kawan. Buku ini padat isinya. Kata prakata pengantar. Mimpi dalam Al-Quran, ada pendahuluan. Pengantarnya banyak. Kata pengantarnya banyak kayak gitu dah. Pendahuluannya ada pengantar, ada pendahuluannya. Wih, banyak lah, padat nih buku nih, masya Allah. Pendahuluannya ada berapa poin nih? Pendahuluannya ada 54. Mari. Ada 54 nih, 54 item nih. Terakhir item takwil tentang beragam mimpi. Yang nomor 1, takwil mimpi hamba di hadapan Tuhannya. Pendahuluan nih termasuk isi intinya. Kayaknya ini pendahuluan harusnya nih, pengantarnya saya pendahuluan, ini baru isi. Orang ini salah penerjemahnya nih, jangan terjemahkan ini. Harusnya bukan pengantar itu, tapi ini pendahuluan. Yang ini harusnya bukan pendahuluan tapi isi. Jadi saya mencari-cari isinya aku nggak jumpa. Rupanya isinya di pendahuluan itu. Jadi bukan pendahuluan namanya tapi isi. Masya Allah, luar biasa. Ini mengaji ini lama nanti nih. Kan kaji satu persatu, nanti kita kaji satu persatu, kita pelajari
per lembar, paragraf, kalimat per kalimat. Soalnya ini adalah buku karangan ulama besar zaman Nabi, zaman generasi pertama Nabi. Nabi dah pergi, dah wafat, baru ada semacam penggantinya. Ada sahabat Nabi, itu kan masih satu masa dengan Nabi. Kemudian sahabat Nabi ini punya anak, itulah dia, ini dia generasi pertama dari masa Nabi. Kalau orang-orang yang hidup waktu zaman Nabi itu namanya masa-masa Nabi. Tapi kalau orang yang hidup setelah masa-masa Nabi itulah generasi pertama. Oke, mantap. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.